Yang mulia para guru, para asatiz, para ulama, wabil khusus Bapak Lurah, Bapak Haji Suryadi SH, yang dia tadi ngomong salamnya 3 kali karena 3 periode. Biarin, kata Bu Lurah, biarin nambah jabatan asal jangan nambah bini aja. Ibu Lurahnya juga insya Allah terjadi DPRD. Karena saya udah pakai baju hijau ini Bu. Ntar pulang tambahin ini. Nah, saya pendukung juga P3 ini. Ini hijau. Panitia antar kalau Bu Lurah ngasih jangan pakai saya diterima, pegang aja dulu ke kaki saya. Kagak Bu, bercanda. Saya mau orangnya suka iseng aja bercanda. Kalau emang ada ya kagak apa-apa. Kalau belum ada ya sekarang orang itu. Yang mulia DKM Musolah Al-Mukhlisin, orang tua kita Al-Walid Bapak Karto Abdus Salam, Al-Mukarram Akhibillah Al-Ustadz Muhammad Abbas, Ketua Panitia Bapak Abdul Qadir, Bapak Ustadz Nur Hidayat, Sarjana Agama, Bapak Ustadz Kasturi Ibnu Mas'ud, Bapak Ketua RW 023 Bapak Nisin Iskandar, Ketua RT 02 Bapak Rasman, dan semua yang hadir, Bapak Ibu jamaah majelis maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tuh atur enak suaranya. Tadi mendem banget, kodok lagi ngumpet di got. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di bulan Jumadil Awal. Rabiul Awal udah lewat, akhir udah lewat, Jumadil Awal kita udah masuk. Habis Jumadil Awal, akhir Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini orang kagak hafal bulan Arab, kagak ngitung, katanya masih lama puasa, 3 bulan setengah. Bulan Maret udah puasa. Makanya ngaji kadang-kadang mentang-mentang gajiannya di negara Indonesia, pakai aturan Indonesia, tahunnya Januari, Februari, sampai Desember. Sama Natal apal, tahun baru apal, giliran Rejab kagak tahu. Kagak jelas ngajinya di kebun. Tadi yang disampaikan Bapak Lurah, saya cuma mau nerusin. Itu Lurah ada kalimatnya yang saya dengar di dalam tadi, kita kemari mau ngapain, maulid bebenah. Benahin diri, karena banyak banget orang katanya maulid tapi artinya nggak sama, nggak ngikutin bagaimana cara Rasul dalam hidup. Sombong masih banyak. Kita kemari suruh bebenah. Penyakit-penyakit yang bikin kita ke neraka banyak, namanya penyakit rohani. Sombong, ujub, riya, takabur, sum'ah, iri, dengki, hasud, riya, irawan, arbis. Itu penyakit-penyakit yang bikin kita ke neraka, Bang. Bukan neraka. Sekarang sombong, emang siapa yang punya? Allah. Bahasa orang sini, Allah menguruk sombong, dia yang punya langit, yang punya bumi. Nah kita punya apaan? Piring kaleng cuma 2, tesi atuh. Tahu tesi? Bukan pelawak, sendok. Tahu lu orang Betawi pakai sendok. Biasa kalau makan suap diakom atau pakai tesi. Dia mau kalau makan saya uyup aja udah, morogo. Saya rasem kentang rogo, kentang semut rogo, udah. Tugas saya gorogo, tangan-tangan gua ngapain pakai jorok? Makan pakai tesi, ribet banget. Lamaan kagak kenyang. Allah sombong pantas, dia punya langit, punya bumi, makhluk semua punya Allah. Dan semua makhluk tergantung Allah.
Bumi makhluk, air makhluk, gunung makhluk, angin puting beliung makhluk, termasuk yang terjadi di Cianjur itu makhluk. Makhluk nggak bisa bergerak sendiri karena ada izin Allah bergerak. Kenapa Cianjur kemarin pada gempa bumi? Apa yang terjadi di Cianjur? Itu yang kita mesti tanya. Karena banyaknya orang-orang Cianjur lemah iman, agamanya diambil sama orang lain. Misionaris pada datang, Kristen pada datang ke sono. Saya nggak mau ngomong masalah Kristen jahat, enggak. Cuman kita makanya jangan lemah iman. Biarin hidup susah, iman harus kuat. Emang gara-gara susah jadi mati? Kagak. Makanya nyampur sama orang baik. Kalau nyampur orang baik, orang alim kayak begini, kita makanan nggak bakal ada berhenti. Bapak-bapak, ibu-ibu murid ini BBM berkat bulan Maulid. Saya baru nyampe disuruh makan babu, pucung, jengkol, emang kesukaan semua. Ini nggak pesmol, wah ya Allah. Pun saya tadi nggak bisa makan karena ceramah, belum ceramah udah makan suka begah. Tapi kan ngeliat gabus pucung sampai resep banget, ngeliatin saya aja. Saya makan aja udah. Masih kurang, ntar bungkus aja bang, bungkus. Kita bebenah kemari, apa yang mau disombongin? Punya apa kita? Harta banyak, ya bentaran. Bini cakep, ntar kalau tinggal mati, sedih. Dah, emangnya. Nih, 2 hari. Hari ketiga nyari lagi. Makanya saya bilang tadi sama Ustaz Abbas bisa wadah naruh perempuan di depan, emang apa? Gue lagi nyari janda gitu. Aduh. Enggak bu, teman saya lagi butuh. Kalau saya mau belum berani. Laki-laki hampir sama 99% ngomong doang sama beduk. Gue mau kawin lagi, di luar. Ada bini di belakang. Enggak, neng ono gini ngomong begitu. Laki-laki, kumisnya tebel banget ya, ngomong sama empang. Gak bakalan berani. Jago banget di pasar, cetek di pasar. Bapaknya diomelin, depan bini emang ngulet. Jujur saya ngomong. Makanya saya bilangin, sunnah Rasul itu jalaninya yang lempeng. Nabi istrinya banyak, yang perawan satu. Putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu namanya Sayyidatina Aisyah. Yang lain janda semua. Janda pun gak kuat karena nafsu, karena pernah berjuang di jalan Allah. Suaminya wafat di medan pertempuran, dinikahin karena tanggung jawab. Tuh Rasulullah, ada yang bininya umurnya 65, 70, tuh sunnah Rasul. Jadi laki-laki kalau pengen kawin lagi cari nenek-nenek. Ya, ada yang nyaut, gak usah gerengan ampas dulu. Makan tuh ampas. Kalau istri pertama 65, nikah lagi 45, nikah lagi 18, bikinan muda, itu bukan sunnah Rasul, bandot. Aduh bandot sudah diatur. Nafsu sama perempuan doang jangan. Atuh kok kagak bures. Yang mau dicari apanya? Emang itu doang. Emang ada yang melengsok? Ada. Aku mah sengaja sama dia udah cakep. Dia mah gak begini, begonok. Ada dia. Ini lo pakai miring. Sama semuanya. Ini mah kadang-kadang laki-laki emang akalnya akal bulus. Aku pengen kawin lagi, suka Rasul. Ya, kira Rasul kawin seminggu duha agak. Sedekah agak, tahajud kagak. Itu tahajud sunnah Rasul. Sama bini aja galak, bagaimana sunnah Rasul? Nggak boleh. Maka pantas kita datang kemari membenahi hidup kita dengan cara apa? Catatan dari Rasulullah. Ayo benahi hidup. Kenapa? Tadi kata orang kita cinta, demen. Orang kalau cinta udah resep aja udah. Kapan waktu bercinta? Kapan waktu pacaran? Dulu sebelum nikah. Bangga banget sama pacar. Saya inget banget pacaran itu, saking pacaran depan sama pacar depan itu kentut pengen banget ditahan sama saya. Malu sama pacar. Gue perut emak. Pak kalau bunyi kentut gitu loh. Kamu diputusin. Ya tahan aja. Bener pas sudah punya anak 3 kentut di mana jadi? Ke kamar mandi, ada dapur, awet bro.
Ulangin yang kemarin. Apa sih bang? Anu kepasan jebol. Dasar ngomong doang lagi pacaran mbak, berbunga-bunga lagi pacaran mah gombalannya luar biasa. Masya Allah, sekarang ada punya anak 3 boro-boro kondangan ditinggalin mulu. Ya coba itu tetangga saya ada ceritanya, saya bikin ketawa dikit sama dia. Udah tua lagi masih pacaran tuh cakep gitu, udah tua bininya dandannya lama. Emang perempuan begitu, laki-laki pakai songkok batik telan nungguin di motor. Buruan dong, bentuknya lama banget. Iya Ki. Rupanya tuh motor belum dicuci, masih ngepul. Lagi jadi motor, itu bininya nepok jok motor, prak digituin supaya nggak ngepul. Di jalan. Disangka lah bininya naik. Sampai di sono, udah turun. Lah, ada orang. Dia lari kencang buat jalan, gimana kayak setan lu? Gue belum naik, tinggal pergi. Tadi siapa yang naik? Makanya hati-hati. Ini makanya menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah susah banget. Sampai nenek-nenek susah. Makanya kita diajarin nih datang kemari bagaimana sih bina rumah tangga yang baik. Rumah tangga Rasulullah dikatakan oleh beliau kepada kita, rumah tanggaku kata Nabi baiti jannati seperti surga. Rumah tangga Nabi kayak surga. Ya Allah, padahal rumahnya kagak gede. Ya ini masih gedean nih, musola, majelis gede. Rumah tangganya kecil rumahnya, tempat tidurnya pelepah daun korma, kasur kagak ada, bantalnya kelapa dibelah 2. Jadi kalau tidur di bantal kelapa enak, kalau begini kaget langsung bangun wudhu sholat tahajud. Nah kita begitu kaget sialannya soal begitu. Itu Rasulullah tuh. Siapa yang bikin enak di dalamnya? Adem ayem, nggak bikin rumah tangga rusuh. Jangan ngomong begini ya. Ustadz rumah tangga mah pengen gampang, nggak usah makin ribet-ribet, pengen adem, pengen ayam gampang. Laki udet, bini gagu anteng. Laki udet, bini gagu. Sangat dong. Ntar kalau punya anak ikut gagu nggak? Ikut, mau ikut siapa? Nanti bapaknya. Enggak. Bapak gagu, mak gagu, punya anak ikut gagu nggak? Ikut, masa ikutin kagak gagu? Nggak banyak gagu. Pikir anak mana nih orang? Tuh rumah tangga Nabi orang-orangnya. Makanya mulianya begitu, yuk diajarin sama Nabi kalau manggil istri pakai sebutan yang baik. Pak, sebutan cinta sama istri kita, pilihan kita dia. Waktu kita akad nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya Maimunah binti Abdullah dari mas kawin tersebut dibayar tunai, itu bini kita. Sayangin dia, capek. Jangan karena ada perempuan yang baru kita tinggalin, songong. Teman saya Ustadz, saya nggak mau cerita namanya. Begitu lihat perempuan cakep ditinggalin, dicerain. Nggak tahu bininya yang parah, yang didemenin yang baru mati. Bikin pusing dia. Saya bilang jangan, kita dari susah bareng, dari nggak punya apa-apa punya apa-apa, jangan. Kesian dia kan capek, perempuan dia masak, dia nyuci buat siapa? Biasanya. Makanya kalau saya kadang-kadang di rumah, saya malah balikin hidup saya di rumah. Ini jujur, bukan ngomong Ustadz banget enggak. Saya kalau pagi bangun tidur di sholat subuh, saya keluar ke depan rumah, apa yang saya ambil? Sapu lidi. Saya nyapuin pelataran rumah. Saya bersihin garasi mobil, saya ngepel, saya nyapu semuanya, bikin kopi, masak sendiri. Mau masak nasi magicom udah ngerti, masak sendiri. Begitu aja kalau saya. Kenapa? Ada teman saya bilang, wih, Kiai Caca Handika, masak sendiri, makan sendiri. Yang bininya kemana? Ada. Kenapa saya bisa? Santri gitu. Mantan santri dulu masak ngaliwet, saya dibagikan jamu doang sama cabai, tomat, bawang. Diampar-ampar di daun pisang makan, apa cetong buat kita makan. Tahu cetong, gurih buat gurih. Makanya rumah tangga Rasulullah begitu indah. Rasul manggil istrinya dengan ucapan ya Humairah, wahai istriku yang paling cantik, yang bibirnya dan pipinya kemerah-merahan. Itu dipuji bininya. Begitu, nih kita bagaimana kita mau rumah tangga baik sama bini banget, jujur jelek. Bini hitam dipanggil bulu. Bulu nyaut lagi, medek itu bulu.
Jangan. Rumah tangga kita akan bahagia ngikutin cara rumah tangga Rasulullah. Puji istri kita. Kenapa? Perempuan kan kalau udah dipuji dia ngampul, girang. Apa yang kita mau dikasih, Bang. Tiba cuma mau dibagi malam Jumat. Gini dikata-katain mulu. Perempuan lu gaul jelek dah. Marah dia. Puji dia. Besok malam Jumat gak usah ngomong panjangan, DM aja udah ngerti. Malam Jumat kan malam Senin, Selasa, malam Jumatnya laki-laki dehem semua sekampung. Ntar lurah lewatnya orang pada mana sih dehem lurah, wih. Lurah ngikut dehem lagi, lesok dong ada orang. So kelurahan semuanya dehem semua. Insya Allah kalau dehem semua berkah hidupnya. Malam Jumat perang melawan orang-orang kafir. Ngapain? Sunnah Rasul dikerjain. Jumat pagi motor hilang, mobil hilang. Dehem semua. Ya, makanya rumah tangga Rasul itu mulia banget. Kita kemarin mau berbicara tentang rumah tangga Rasul dari kehidupan kita. Ini musola mukhlisin, nyari orang agak gampang. Makanya kalau pengen mukhlisin terus bangkit di masyarakat, orang-orang di dalamnya pun harus orang-orang yang punya ilmu dan iman serta akhlak. Imamnya harus ngerti siapa dirinya. Saya imam bos, jadi imam harus paham. Imam punya makmum. Kalau sholat jangan lama-lama, kesian makmum. Nih, imam kadang-kadang mentang-mentang suara enak, sombong, ketinggian. Sholat maghrib rakaat pertama Fatihah, bukannya baca kuliah, baca Yasin 83 ayat. Imam degil. Kalau ada yang begini bilangin, benain. Kenapa kesian bang? Makmum itu nggak semuanya orang kuat. Ada aki-aki yang kalau di kamar kakinya otek geged. Ada bocah yang berisik ganggu mulu, ada orang sakit pengen sholat, mudah-mudahan dengan sholat berjamaah jadi sembuh. Ini bagaimana mau sembuh? Baca sholat kelamaan, sakitnya nggak susah. Cuman pulang kerja nunjang motor, bininya ngomong bang dikit lagi mau komat sembayang di musola mukhlisin. Agak neng aku pengen berak. Kata bininya ntar aja tahan. Kuping gua agak nempat orang pada ngomong sholat doang apa rumah doang mau musola dekat sebayang di musola, malu gua bang belain dirinya ditahan berak datang ke musola. Masuk barisan tengah banyak orang datang diuruk di tengah-tengah. Begitu surat pertama Yasin dia ngajuk sebenarnya. Apa yang ngomong gua tahu Yasin gua berak dulu. Ngajuk bayang ngajuk. Bagaimana itu caranya? Nah itu dipikirin imam, jangan lama-lama. Agar si makmum berpikir gue mau keluar susah, nggak keluar perut udah sakit, udah di ujung. Tapi dia sabar, ya Allah mudah-mudahan rokat kedua nggak kayak sekarang. Mudah-mudahan suratnya lebih pendek. Emang imam sombong rokat kedua surat Al-Waqiah. Ya Allah, bikin lama, bikin panjang agak nyanggup itu dia makmum. Mukanya merah, matanya menteleng. Dia kagak kuatnya diturunin tangannya, dia ngomong ya rembes. Masa sembahyang maghrib cepirit? Sombong ke imam. Apa bacaannya? Lihat keadaan makmum. Rakaat pertama setelah maghrib bacanya Al-Kafirun kuliah. Rakaat kedua Al-Ikhlas atau Kulhu, boleh silahkan. Berapa malam, tiap malam berapa tahun, seumur hidup baca itu aja boleh. Kuliah kulhu. Terada orang yang telat nanya, bang siapa yang sholat gue telat? Biasa Ustaz kuliah. Bacanya kuliah mulu. Gampang nyohor lewat naik motor. Ustaz kuliah mana? Ganti nama udah, profesinya Ustaz kuliah. Ngentengin umat kagak ngapa-ngapa, jangan sombong. Makanya saya mah kagak mau nyusahin umat. Ustaz Abbas datang ke rumah berkali-kali ngomong gak bisa jadi Ustaz. Antum orang sibuk gak usah ke rumah, telepon aja jadi. WA doang boleh, yang punya IG silahkan. Twitter ada boleh ke saya. Gak pakai ribet-ribet datang ke rumah. Karena di zaman now. Orang ada yang telepon, ada yang IG, ada yang WA, Twitter, Instagram semuanya bareng-bareng. Pokoknya macam-macam SMS. Gak pakai itu juga ada yang saya ngundang, gak pakai itu semua, cuma pistol doang. Udah mah udah Ustaz miskol. Biasa, diangkat kagak nyaut, bocah apa ya? Ditelepon balik baru jawab. Lo orang mana? Bekasi Ustaz, dekat Al-Mukhlisin. Ngapain? Mau ngundang kok miskol doang, kok punya pulsa lu banyak.
Itu kenapa miskol doang? Gak kan boleh, kata Ustaz ada ayatnya. Apa ayatnya? Faman ya'mal miskola dzarratin. Murid sabar geledek loh. Udah Ustaz pakai miskol, pakai ayat. Tuh, makanya gampangin umat, jangan dibikin sulit. Minta sama Allah biar sehat. Saya itu doang, ya Allah saya biar sehat. Tadi pagi dari Sawangan, malam dari Tambun Pengarengan kok, kampung apa namanya? Karangcongok. Kemarin pagi di Pondok Gede, malam Sabtu di Pondok Labu. Pondok saya samperin. Saya di Pondok Lapa. Saya belum nemu nih, pernah di Pondok Terong udah pernah. Terongnya gede panjang. Ras aja lo. Keliling-keliling, kenapa gampangin umat? Gak ada yang susah buat saya. Kenapa? Rasul dakwanya lebih capek dari kita. Sekarang saya udah pakai mobil. Rasul belum ada mobil, zamannya belum ada mobil, naik onta, jalan kaki, dakwah beliau banyak caci maki, fitnah, gunjingan, cemooh, beliau sabar menghadapi dakwah. Akhirnya berhasil dakwanya dalam kurun waktu 23 tahun. Kalau saya ngikutin dakwah Nabi, ya Allah belum ada bapaknya, jauh lagi sama bumi. Tahun 2000 pertama dakwah, ya Allah masih bujangan, gak punya apa-apa, diundang sama orang jauh dulu mah, yang namanya klender. Ustadz nanti dijemput ya, saya ke rumah ngingetin doang. Iya dah, saya pikir dijemput pakai mobil, saya kira dijemput pakai Vespa. Vespa jemputnya, coba pikirin dah Vespa. Kita dijemput di belakang, dia kan bawa saya di depan. Kaki gue taruh di mana? Kaki gue taruh di depan, ada kaki dia. Dia nginjek rem, kaki gue keinjek. Kena kelingking lagi janteng. Taruh di belakang, atas ngembak kayak bebek lagi berhenti. Akhirnya saya taruh ke bawah, ada mesin kagak sadar. Begitu mulai acara habis, bulu kaki gue hilang angus. Panas. Tuh. Sedih, kita lagi belum punya apa-apa. Akhirnya nggak punya motor, berjalan dakwah, biarin dah Allah yang kasih kehidupan kita. Jangan pakai pusing-pusing, jangan ribet, jangan pakai ngerong-ngerong sama Allah. Punya motor kagak, adek dibeliin erecting sama bapak saya, adek mah bontot, nggak apa-apa. Daripada kagak ada motor bang, kalau mau ceramah pinjam aja motor saya bawa, saya nggak kemana-mana malam bang, ya udah deh saya pakai itu motor erecting, saya pakai ceramah. Perginya enak, pulangnya sengsara. Dikasih besek, gue bingung gue taruh di mana. Erecting motor batangan gue taruh di tangki kiri, kanan kiri, ditaruh setan kanan, ada gas ribet. Akhirnya gue taruh di belakang, takut jatuh nggak ada keronjolnya. Taruh di sebelah kiri, nggak sadar sebelah kiri ada kopling. Itu kopling kan kalau ranking nginjek gigi, tarik lagi. Ya Allah, emang udah dikasih ujian. Sampai di rumah mau jerojogan Kalimalang, rumah saya turunan, mau zaman dulu belum ada becak air. Pas turunan Kalimalang, Allah kasih contoh nih dakwah capek. Kenapa? Begitu turun, kopling terakhir saya turun, saya tarik, ternyata itu besek plastiknya putus. Jeruk buang gelinding ke kali dua, risol pada jatuh. Ya Allah, sedih banget. Ini ngomong begini mah bukan kata orang, bukan saya bikin cerita lucu, kagak, emang nyata. Allah kasih dakwah saya kayak begitu. Kalau saya bilang Ustadz bikin, orangnya masih hidup, lagi nongkrong di pinggir kali, namanya Yatna. Nah Ustadz, ya meruduk banget gua. Ya yang kali biarin pada meruduk, dipungutin sama Yatna. Ustadz lagi pakai motor gini, ada gua punya motor. Sedih banget, gua kagak pungut, bini gua nanyain. Gua pungut dari soda pasir mulu. Bini pagi-pagi makan besok sampel pasir udah. Kalian bangun rumah udah. Sedih, ya Allah, nggak punya motor. Akhirnya Allah kasih rezeki punya motor Astrea Grand. Keren banget, sekarang lagi booming, mahal. Grand punya motor, diundang teman ke Cibitung. Wah, saya kebun pakai jubah. Wah, begitu sampai ke Cibitung, jubahnya terbang. Wah, ke belakang. Orang sebelah anak kecil di tanki ngomong, "Bapak, ada Batman." Ya, gua Ustaz dikata Batman. PA lo. Perjuangan dakwah tuh. Sekarang punya mobil karena apa? Bukan karena saya sombong, karena orang kaya, kagak. Saya pengen banget, ya Allah, minta sama Allah. Sujud, ruku, doa, ya Allah, pengen punya kendaraan yang kagak bikin hujan. Saya dakwah kadang soal jauh, ya Allah, mobil apa ya Allah, yang penting enak, alhamdulillah.
Pertama dikasih mobil Kijang tahun tua, ya Allah, hujanan masih rembes, anunya pada terkupas itu, pakai Kijang rembes, ganti grid enakan dikit terus. Sekarang punya Toyota Rush ini aja. Ada saya punya mobil baru 2 bulan beli Pajero, saya bilang gua gak mau minjem Pajero, emang apa gua tahu solarnya mahal. Bener tuh Pajero ngisi full 1.600.000. Kalau Ras dari Pondok Kelapa kemarin cepet, bolak-balik 2 hari masih ada. Nah kalau saya cuma kasih 1 juta, gue tekor gue bakal pakai Pajero. Kalau 1,6, buluran belum tentu nambahin. Repot. Kalau buluran nambahin sekali iya. Coba yang mana sih buluran? Coba katakan. Ya Allah buluran. Buluran sendiri itu makanya merah bukan hijau. Kalau buluran, enggak, buluran biasa dia begitu. Luarnya merah, tapi hatinya hijau. Udah kayak lumut. Iya, makanya jangan dakwah karena kendaraan. Kenapa? Kita punya kendaraan dakwah nyusahin umat buat apaan? Usah saya pengen banget ceramah kemana-mana seharian semalaman 3 dakwah. Maaf Bapak Ibu penceramah semalaman 3 Jabodetabek gak bakal kejar macet. Teman saya ngomong, saya pertama ada di Klender Ustaz, kedua di Panggerak, ketiga di Cikarang, agak bakalan ketemu. Tapi sebagai Fortuner, biarpun pakai yang namanya Ferrari gak bakalan cukup, waktunya gak bisa macet. Kalau pengen ceramah semalaman jangan 3, 5 bisa ketemu pakainya ambulan. Kalau pakai ambulan pasti ketemu. Bagaimana caranya melakukan pakai ambulan? Gak sembarangan. Di belakang Ustadz tidur rebahan, di depan supir sama asisten, kan gak capek blonjor. Lokasi pertama 15 menit ceramah izin berangkat, lokasi kedua terus kerjain, ntar lokasi terakhir kelima di Cikarang, supir buka pintu mau Ustadz gak bangun, Pak masih capek, dibuka, astagfirullah mati Ustadz. Cuma kata dong ceramah mulu. Makanya saya lagi mau beli FPV buat ambulan, kalau acara banyak saya biar di belakang aja dah. Tapi jangan pakai keranda, di belakang disetting pakai kasur yang empuk yang enak. Iya, jadi mau berangkat, set istri di rumah, salaman, mampir dulu ke istri yang satu, baru kita ajak kedua gitu. Akhirnya ceramah kagak, pergi ke hotel, gua ribet. Rumah tangga Nabi itu yang dimuliakan oleh Allah seperti itu. Makanya jangan sampai kita salah jalan. Mau ngapain kemari? Nih saya kasih catatan dah, nggak usah banyak-banyak, 4 aja. Rumah tangga Nabi kenapa bisa bahagia? Karena 4 fondasi kata Rasulullah. Arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zawjatuhu shalihatan wa auladuhu abrara wa akhlaquhu sholihin wa yakuna rizquhu fi baladi. Kalau pengen rumah tangga bahagia, 4 fondasi. Yang pertama, punya istri yang soleh. Rumah tangga bahagia karena istri yang soleh. Pokoknya kalau istri soleha rapi. Mau kemana bang? Berangkat, ya Allah, hati-hati bang. Dipakein dasinya sama dia, masya Allah. Dasi dipakein, sepatu udah mengkilap pakai kiwi. Udah disemir rapi, keren banget. Tetangga nanya, laki lu kerja di mana? Ngojek. Pakai dasi rapi banget ngojek. Sampai kenceng waktu dasi kecekek lakinya. Mending online di pangkalan nongkrong. Biarin dah ngojek-ngojeknya pakai dasi kali-kali gue nyentrik. Berangkat ngojek, cium tangan istri yang soleha, ya Allah, hati-hati ya beb, say. Ya, cium tangan, masya Allah. Apa bunyi cara cium tangan habaib? Wah, masya Allah. Karena istrinya soleha, dia cium tangan sama suami. Suaminya soleh, dikecup kening istrinya. Tahu kening? Tidak. Kagak tahu juga, batuk. Encot tuh batuk bini lo. Tapi ini encot yang berapa tahun? Paling enggak maksimal 50 ke bawah. Jangan yang 85. Nenek-nenek 85 diencot dan nyelokok kulitnya entar ikut. Begitu dikecup ini apaan nih? Kulit putih. Gue bawa berisuk. Istri soleha. Mana sih istri yang soleha? Ida amartaha atau adha, kalau disuruh sama suami nurut. Biarpun kata pejabat DPRD sebagai istri, suaminya bukan pejabat, ikut suami, taat sama suami.
Jangan mentang-mentang lo. Gua Puan Maharani nih, ketua DPR. Lakinya bisa orang biasa, nunduk sama gua, cium tangan sama gua, salah. Walaupun dia orang hebat, tetap aja taat sama suaminya. Ya Bu, taat sama suami, jangan banyakkan lihat handphone mulu. Gara-gara handphone suka pada lupa. Suami bangun tidur jam 7 minta bikinin kopi, jam 11 baru diseduh, itu namanya bini PA. Dari tadi nyuruh bikin kopi jam 7, jam 11 baru diguyur. Bini medet begitu. Taat sama suami itu kapan waktu taatin. Yang kedua kata Nabi, idza nadharta sarotka, kalau dipandang sama suami biar cakep. Lempangan ini masa kagak nyalain ibu-ibu, nyalain lakinya pelit apa kagak? Ya. Ini pengen cakep, korek banget loh. Kalau bini pengen cakep, pengen boto, beliin yang mahal. Modalin. Bener Bu, itu bener. Saya bini saya baru ngomong, Maret Sabtu. Bimo apa pecel apa? Fashion. Gue mau singkat aja pecel. Di mana? Di Bintaro. Ya udah, hati-hati. Gue itu dipotong, mukanya digebukin sama orang. Begitu pulang skin apa sekian, gua nggak ngerti dah. Begini berapa? 700. Nyesek amat. Dalam hati untung soalnya sama 3 juta. Biarin dah. Demi engkau sayang 700. Kasih, dia beli sekarang udah. Dia cakep buat siapa? Lah buat kita. Ini bini karena bagaimana mau cakep, bedak yang goceng pinta. Ya. Bedak pink mana perah apa ramparan. Gitu kena muka habis para kulipan. Bedak goceng, beliin dong Mirabella yang mahal. Marta Tilaar. Tuh, warga siang malam. Lipstick model sekarang udah beda sama dulu. Dulu cap puter sering patah. Sekarang pakai koas. Beli bang yang 6 in koas. Yang di material yang gede segini. Lebih ini pengen cakep lagi pelit. Kalau bakalnya cakep, bener. Pengen cakep beliin. Sekali-kali gak ngomong apa. Berapa? Taruh dah. Kayak model buluran tuh paling 3 juta atau 2.800.000. Nih Neng, beli nih 2.800.000, gue pengen lu cakep. Iya. Ntar makan bang, makan lipstick rebus. Kalian aja lu bodoh gitu. Tapi enggak juga Bu, jangan ya. Pokoknya asal bisa dandan aja bebenah, insya Allah nyenengin suami. Ya udah, minyak wangi mah nggak apa-apa, yang sederhana. Pakai ketek, jangan sampai bau, pakai fiksi. Atau pakai yang lain yang enak-enak. Jangan MBK. MBK mah zaman dulu sama kayak bekas pipa. MBK udah becek, teringetan lagi 2.000. Aduh, makanya ayo ciptain rumah tangga bahagia dari bini yang soleha. Gimana caranya tuh tadi? Makanan diatur biar laki juga enak. Lu peret amat nih, enak. Ini bagaimana kayak mau becek, nanas mulu makanannya. Pakai becek. Pakai comberan. Jangan, biar rapi. Bini yang soleha bikin rumah tangga bahagia. Panggil bini kita dengan mulia. Maka saya panggil bini saya dari dulu sampai sekarang. Saya udah niat waktu masih kita taruh. Nanti kalau jadi suami istri manggilnya yang enak, yang adem aja ya, yang sederhana. Iya apa tuh? Udah Umi sama Abi kan enak. Lagi Ustadz pantas, Umi, Abi pantas tuh. Panggilan ulama-ulama. Ini kadang-kadang orang kampung kita nggak mau ngepasin. Bikin gua gede sama cengak kuping. Ketika kagak kemana-mana, rumah tiba miring, motor atuh, asal di selak melejit. Kan manggil pakai mama papa. Ya, gue udah gentik bergetek, urut kan udah agak. Pakai mama, iya pak, belakang pak lagi nyangin genjer. Ya, mama nyangin genjer, urut kok agak. Tengil banget lagunya. Kalau punya Fortuner boleh mama papa, punya Alphard mami papi pantes. Mami tiap itu dipencet dia langsung jalan pantes. Lah kalau mami ya elah kretek di bawah-bawah. Masa mami naik kretek? Jangan, ngepasin aja ngepasin. 1. Yang kedua kata Nabi kalau pengen rumah tangga bahagia wa auladuhu abroroh, punya anak yang taat patuh sama orang tua. Ya para wiri aja bocah. Aja gidik. Mana siapa tuh bapaknya mana itu?
Pokoknya bocah di tempat murid datang nih kedekeran, gak usah diam, emaknya lagi bikin salah itu. Berantem lagi bikin gak jelas. Jangan nyalain anak sama bapaknya. Orang kalau 7 bulan kan baca surat Yusuf, biar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf. Kalau laki perempuan Siti Zulaikha, tergantung sama bapaknya. Bagaimana mau ganteng Nabi Yusuf? Wah, bapaknya peak, susah. Gak bisa tuh. 2, anak-anak yang taat patuh sama orang tua bikin rumah tangga bahagia. Ajarin ngaji, zaman udah edan. Semuanya udah pada kena teknologi. Ingat gak yang tua-tua nih? Saya gak tua-tua banget, umur saya kalau nggak salah 17. Ya, sekitar itu. Sekitar Kebalik. Di sini saya ngaku 22, 23. Di rumah ditanya gini 48, banyak. Aku tidak enak. Taruh dah umur saya sekian. Tapi saya pernah ngalamin Bu, tahun 80, anak-anak zaman tahun 80 ngajinya mau, bergaul dengan dunianya kagak, emang apa? Teknologinya belum hebat. Handphone boro-boro, telepon rumah mahal, listrik belum masuk, pakai patromak mau dikompak, minyaknya ada kagak hidup. Kenapa? Kos lampunya soek. Itu patromak kan rapuh banget, kalau kepegang dikit pecah kalau udah pernah dipakai. Udah mau dikompak, kos lampu diganti kagak nyala. Emang apa? Nakonya sebelah potek, gak boleh kena angin dia mah. Akhirnya nggak pakai patromak, pakai kaleng susu bekas, pakai toko bujur, kasih minyak tanah dibakar tuh, warna kepul. Ngaji pada mau, teknologi belum ada. Sekarang teknologi udah gampang, air nggak pakai kayak dulu. Tahun 75 pakai senggot, tahun 85 pakai kerek timba, tahun 90 pakai dragon di kompak. Itu dragon di kompak harus berdua, yang satu kompak, yang satu wudhu. Kalau temennya kagak datang kagak bisa, dia kompak keluar air dibalik ke sono dia hilangan. Emang begitu kalau kompak. Tuh kan rasain deh, saya pernah rasain. Sampai pakai kaki saya begini nih. Iya. Susah banget. Oh, pakai dragon tuh yang ngaji kompak. Sekarang nggak pakai kompak, tinggal puter, ngaji nggak mau. Lampu tinggal pencet, ogah ke musola. Mana ini teknologi? Ya kan, tontonan sekarang udah jadi hebat, tuntunan udah nggak ada. Zaman dulu tontonan banyak, tontonan nggak ada. Tontonan cuma hari Minggu doang. Itu pun pagi, dimulai jam 7 pagi. Siapa yang pertama keluar? Unyil kucing. PPFN, perusahaan film negara, Unyil, Paraden, Usrop, Ucrit, Pak Ogah. Siangan dikit ada area Ria Jenaka. Ada Semar Bagong. Makin siang ada Aneka Ria Sapari, Edisub dan kawan-kawan. Tuh, malam minggu ada film dari Amerika namanya Chip. Yang main Eric Estrada sama John. Kapan mulainya? 9:30 habis Dunia Dalam Berita. Dunia Dalam Berita selesai, nonton film itu. Ternyata film nggak diputar karena ada laporan khusus dari Soeharto. Sampai jam 10. Jam 10 kita belum tidur nungguin Chip, tahu-tahu ada lagi Klom Pencapir. Ingat nggak Klom Pencapir? Kalau sekarang cerdas cermat, itu pakai kentongan. Iya. Bagaimana tanaman yang akan menjadi baik ketika dicakok? Bang, jawab. Hati-hati. Klom Pencapir 10:30 saking nunggu lama pules kagak nonton. Coba. Itu zaman kayak begitu saya rasain semuanya enak banget. Sekarang teknologi udah hebat, mak pakai handphone. Saya kadang-kadang makanya kalau ceramah ibu-ibu doang, kalau pagi saya suka berhenti Bu kalau saya acara. Kenapa? Itu ibu-ibu kayak begini nih, yang rada-rada tua pada gemit sama saya. Ustaz, jangan pulang dulu, Kiai, jangan pulang apa? Kita foto bareng sama-sama ini panitia. Ya, kota ampas semua ini. Nenek. Saya ini mana yang cakep? Ya, tahun 34 semua beda. Saya foto saya bangkeran dia gini. Ada nempel dia nempel kalau udah ngaplek banget ini. Udah pada ngerti selfie ibu zaman sekarang. Tapi anak SMA ketika saya acara nggak diminta foto saya ngenes. Neng minta foto kayak kagak bisa. Malu-malu bisa ya makasih ya. Gue pengen foto lu kagak mau foto. Ini teknologi bikin anak-anak kita pada rusak. Makanya ngaji, anak-anak kita termasuk kita ngaji. Orang bisa baca Quran kenal huruf dulu. Apa huruf hijaiyah? Alif sampai ya pelajari.
Itu huruf nggak semuanya sama, beda-beda. Ada tepes, ada tipis, ada tebel. Alif, ain. Alif di mulut, ain di tenggorokan, ain. Beda. Ada yang kayak bak, ba itu 3. Titiknya beda dari bawah, satu. Atas tak, mata, titiknya 3. Beda nyebutnya. Huruf S dalam bahasa Indonesia, dalam huruf bahasa Hijaiyah, S itu ada ta itu nggak keluar huruf S, cuma dijepit lidah di antara gigi, ta, bukan sa, ta. Baru ada shin, baru ada shin, terus ada sod, makanya beda hurufnya biar paham. Di depan rumah ada ayam, kita gurah ayam, jangan pakai huruf ta, ayam gak bakalan pergi. Hur. Kata ayam, pakai sa, pakai shin. Ada ayam mau berak, hush, kabur, oke pergi. Nggak pakai sa, kapan perginya? Makanya beda-beda huruf, biar paham hijaiyah dari bahasa Arab tuh. Tadi saya bilang di awal Ramadan mau datang, selesai Ramadan apa? Lebaran kan? Masyarakat Betawi makanan khasnya adalah dodol. Dalam bahasa hijaiyah pakai dal. Temen di domong bobol, dodol. Kalau pakai dom kagak pantas, lu makan apa? Bobol. Ya, lebay banget dong. Terus makan bobol. Jualan di orang nggak ada yang beli. Ayo bobol. Udah kabur gitu. Makanya kenalin huruf. Habis kenal huruf dieja. Ngeja bagaimana? Kenal fathah, kasroh, domah, sukun, sidah, fathatain, kasrotain, domatain, iklab, ikhfa, mat, asli, matobi, tahu semua tuh cara bacanya. Tajwid namanya dalam hukum ajaran Al-Quran. Enggak minum ah, buka aku aja. Wanita tega banget kalau dibukain. Saya nggak mau minum, cuman saya ngeliat air kelihatan dari tadi, sayang kesian. Nyebut huruf udah pada bener ngejak. Saya ngajak sampai dimarahin sama orang tua saya. Lu kalau nggak bisa ngejak baca Quran nggak boleh dulu. Kenapa? Nanti huruf dulu. Lu jangan nunduk, liatin mata gua. Liatin mata gua. Salah gua colok mata gua. Akhirnya saya ngejak sambil liatin mata orang tua saya. Apa yang saya mau ejak kepikiran, ya Allah, apa ini ya? Saya per huruf saya ejak. Depan orang tua saya pelototin mata orang saya langsung ejak. Mim fathah mata fathata lam do malu mata lu. Suwe lu. Tadi kata suruh melototin. Ini mata gua dong, mata. Ngejak tuh. Kayaknya bisa ngejak. Orang sekarang bisa ngejak kagak, huruf kagak kenal. Ngejak inget banget sama guru saya pakai rotan. Ba, ya, sukun fathah bainun fathana, kaf mim sukun doma kum bainakum. Enak ngejak tuh. Bapak haba lam doma lu bapak lu. Bapak haba serobi babi. Sambungin nama yang tadi bapak lu. Soalnya minyauti bapaknya babi. Berarti kalau bapaknya babi ngepek, dapat duit banyak. Ngejak. Ntar kalau jadi ustadz nyebut huruf data. Ini baca doa jadi ustadz, ya Allah, mana kenceng salah. Rabbana jolam. Itu bukan huruf jo, itu huruf bolamna. Ada kan huruf jo baca Rabbana jolam, mana ngebul. Rabbana jolamna. MC baca ayat nggak kenal huruf. Allah jina kajabu. Ya kayak gue mas. Allah jina kajabu. Itu huruf zal kayak zal alladzina kadzabu buat jina kajabu. Allah jina kajabu. Nyebut huruf, makanya anak kita ajarin. Malu sama gaya pakaian imamah, tau kayak dong Vespa, pakai jubah sorban, hidupnya yang mahal, nyebut ayat pada salah, malu. Makanya ngaji. Tadi saya di depan tempat saya duduk singgah sebentar, saya bilang
Kita makanya hidup butuh ilmu. Setiap kita harus punya ilmu. Saya bisa duduk begini Bu, bukan orang hebat. Tahun 1994 keluar dari pesantren di Sukabumi Al-Masturia. Mungkin ada yang pernah di sana di pesantren. Saya langsung dikasih kursus dakwah sama orang tua saya. Lu bisa dakwah atau tidak? Lebih hebat, ayo masuk ikutin kursus dakwah. Makanya saya paham. Kalau ada orang ceramah yang kebangetan ribet, itu bocah nggak kenal kursus retorika dakwah, nggak tahu. Termasuk maaf MC, sambutan, itu harus tahu waktu. Sambutan itu nggak lebih dari 5 menit. MC jangan belepetan apa jadi kata. Ngomong lagi anu jangan. Singkatin waktunya. Kenapa? Kita lagi berpacu dengan waktu. Begitu. Makanya saya tadi kan nggak ngucapin hamdalah kedua. Kan ada kiai, segala puji bagi Allah. Bang, tadi hamdalah Al-Quran dibaca sama artinya. Olok waktu. Langsung aja udah. Beres. Karena Ustaz orang belajar di kebun bambu ya begitu. Gak ngerti. Khutbah Jumat lama banget di masjid. Jam 1 belum kelar. Orang udah pulang. Sekarang Jumat jam 11.37. Jam 12 pas sudah kelar. Kalau jam 1 masih khutbah Jumat tuh khotib pol pakai kuat ya. Wagel nih. Wah, lama lo ya. Jam 1 orang pada anggung, pada lapor masih ngomong aja. Ini bukan saya marah, ada aturan mainnya. Rukun khutbah Jumat cuma 5, hamdalah, sholawat, wasiat, takwa, ada ayat di antara 2 khutbah, doa Allah maghfir, selesai. 1 ayat sampai 5 menit bubar. Ngapain lama-lama? Suratnya ketika jadi imam, yang pertama la'ala, sabihis, rokat kedua al-basiyah, kalau enggak atuhan, selesai itu. Lagi panjang pendek, amplop dari lain paling 300. Khutbah Jumat lama-lama amat, enak kan yang pendek, kencang kita duitnya. Iya, pulang buru-buru kok Samsu 2 batang, tenang udah. Ini khutbah lama banget, megah. Anak-anak kita didik pendidikan agama perlu Bu. Kenapa? Terus kalau ibu bapak mati yang doain siapa? Masa babanya udah mati duluan doain lagi? Kagak mungkin bapak hidup lagi. Anak kita doain, makanya ayo didik agama. Basicnya pesantren, kalau udah pesantren insya Allah dia punya pegangan. Tahadus bini pada izin Allah, saya punya anak cuma 3. Anak pertama perempuan, saya masukin pesantren Kidaman Huri, Sawangan, Depok. Selesai sudah, karena sekarang udah punya anak dan saya termasuk punya cucu, udah tua. Anak kedua, laki-laki, masih kelas 3 aliyah. Di pesantren Haji Ali bin Soleh Bantar Gebang dengan Ustaz Abbas anak. Tahun ini selesai tahasus 1 tahun pelajari kitab-kitab Hadramaut. Yang ketiga, ibtidaiyah. Kelas 2, udah. Kasih berikan agama, kejar api. Saya pengen kalau saya mati ntar mereka doain saya, itu doang. Waladun yang ulah, anak yang soleh yang mendoain orang tua, itu doang yang kita mau. Masa ke kuburan gak bawa Quran, bawanya gitar kan repot. Orang kagak ngerti agama bawa gitar. Sampai di kuburan bapaknya ngomong, Pak, aku persembahkan lagu untukmu ya Pak. Di kuburan persembahkan lagu. Kalau bapaknya nyaut, lagu apa kau pusat kita? Iya. Lagu Iwan Fals nyanyi nama dia. Waduh, kacau nih anak. Jangan, ayo dengan agama anak-anak kita dua. Yang ketiga kata baginda Rasul, pengen hidup di dunia bahagia, rumah tangga bahagia. Wa qul tauhu sholihin, nyampur sama orang-orang soleh. Ini ngumpul begini nih sama orang soleh. Tapi nanti kita dikumpulin lagi dengan orang-orang baik di akhirat, insyaallah. Karena kita kumpul di dunia dengan orang baik, di akhirat dengan orang baik. Gak usah bingung, Ustaz saya kan bukan orang sini, saya pendatang. Biarin Wir, lo pendatang tapi nyampur. Apa Wir? Ya Wir, Jawa. Jawa datang kemarin nyampur, insya Allah diterima sama orang sini, gak bakal ditolak. Kenapa? Allah gak pandang sukunya, yang Allah pandang takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Jawa banyak, dulu mah Jawa di kampung kita gak ada Bu. Orang Betawi mulu. Saya ingat tahun 87 kalau bikin acara nggak begini, pakai sombong, tahu sombong. Toa speaker pakai bambu 12 meter. Ya emang belum ada sound system di rumah. Orang kagak ada, rumah jarang, manggilin kenceng banget nggak pakai undangan. Assalamualaikum, Mamang, Cing, Bapak gede semuanya. Ntar kita ya makan ini nih, gua mau ngawin anak gua, datang. Sekarang kalau nggak boleh begitu, gua nyampe rumah pada tinggi-tinggi banget, pada kesangkut suara rumah. Makanya tuh nyampur sama orang-orang soleh.
nggak usah ngelihat sukunya. Kita insya Allah kalau takwa jadi orang yang benar. Jawa takwa, Betawi takwa, Sunda takwa, Batak takwa, insya Allah masuk di dalam surga Allah. Ya, kalau ngitung-ngitung sukunya mulu mau berantem mulu nggak beres-beres. Jawa sama Betawi main kata-kataan. Apa kata orang Betawi? Jawa nyepitin kampung gua doang. Tapi nggak ada gua repot loh. Emang iya. Betawi kagak di Jawa ribet, sayuran susah nyarinya. Betawi kagak di Jawa kontrakan kosong. Emang bener. Makanya Jawa mah serba hebat. Kenapa? Uratnya urat kuat. Riwayat kelahirannya beda sama Betawi. Betawi ketika lahir hari-hari dipendam di samping rumah. Pakai lampu 40 hari baru dimatiin. Teman lahir tuh, makanya kalau nindak 3 langkah, ogah banget maju. Tiga temannya pulang lagi, itu Betawi lagi. Jawa kenapa betah di mana-mana? Hari-harinya dibuang di Bengawan Solo, ayam kemana aja. Hanya betah di mana aja Jawa mah. Di bang ukuran 2-3 meter kan mau betah banget 3-3 rokok antengnya di Jawa. Anteng banget. Kita kalah sama Jawa. Betawi kalah sama Jawa. Coba tanyain dah liatin. Gak percaya sih kalau dibilangin. Orang Betawi nih, orang Jawa. Sekarang udah gede masih ada dikit. Kalau pagi bisnis subuh jam 6 siapa yang lewat rumah kita pertama nenek-nenek? Jawa. Bawa apa dia? Pakai sepeda di belakang kotak kecil itu teriak ayam ayam. Baru jam 6 Jawa udah lewat. Lewat ayam jam 7 lain lagi orangnya. Tapi Jawa juga. Pade jamu-jamu Jawa. Ntar jam 8 pade bude bubur sumsum botok tiul Jawa. Mampus gue ke Jawa dah. Ampun dah dagang biah mulu. Betawi pelangga-pelangga habis gue begitu. Bukan karena kemonesan Betawi mau begitu lagunya. Jawa aja. Ntar siang kan siapa? Lakinya dorong biasa. Oh my. Bakso pentol, gerobak, apa aja cilok. Kemudian oprak macam-macam Jawa lagi aja. Betawi udah godek doang. Jawa hebat. Saya mau bukan kata orang bu, saya survei kemana tempat kalau nggak ada acara saya pengen tahu nih kampung-kampung Jati Asih, Jati Keramat, Pondok Gede, yang kampung-kampung saya lihat di rumah Betawi nih saya lihat ini pasti Betawi. Wah punya warung hebat luar biasa. Begitu saya buka warung hebat saya lihat warung yang tanah segede isinya agak. Itu Indomie 33, rebus, soto, ayam bawang, menggoreng 3 nih. Ngadep ke depan tulisannya gede. Kita nanya rokok sebungkus kagak ada, tinggal segitu-gitu udah. Kerupuk ngampre 2 biji. Itu warung Betawi itu. Tapi orang Jawa Madura kumpul banget. Kenapa? Emang dia bersih orangnya. Gampang nyari duitnya, pinter. Orang kita kan kalau pakai tegaan Betawi. Itu orang Jawa dah, dikasih modal 50 juta kelontok. Betawi 50 juta, iris kuping saya yang bagus bulan pasti Betawi 2 bulan. Bener kan? Kalau dia nggak punya penghasilan lain habis di situ. Kalau Jawa mah hebat, 50 juta dia nungguin warung bininya, dia kerja grab. Lakinya anak disimpan uangnya di kampung beres kan? Lo Betawi anak 7 nyampur semua di situ. Dari yang gede pengen kecil nyampur, buka warung, rolling diangkat. Anak kecil yang pertama tuh yang botot, ngucap mata, masih hilang aduh. Omong, gope, udah ngatur habis. Ntar odol emaknya, ntar anak pertamanya roti, ntar anak keduanya kerupuk, ntar bapaknya samsul, habis. 2 bulan kelar tuh warung, kagak ada. Tahu emang lagunya begitu, gua kata jangan dijual karena kontrakin kagak ngerti. Dijual, habis dah. Oh, kayak gigit jari dah, nunjuk-nunjuk dong mau bekas tanda bapak gua. Pak Ul udah tinggalan. Tapi makanya nyampur sama orang-orang soleh, jangan kita bangga hati, bangga diri. Oke lah, Jawa berhasil dalam niaga, hebat dalam perdagangan, itu saya akuin. Tadi saya angkat Jawa, sekarang saya banting, saya angkat Betawi. Kenapa? Walaupun orang Jawa hebat seperti itu, ada juga yang kagak hebat. Betawi juga sama, tergantung manusianya. Tapi saya lebih bangga dengan orang Betawi. Kenapa? Orang Betawi bikin kangen. Kalau ngomong asik enak. Ya Allah, apalagi yang latah, saya demen banget Betawi. Apa yang punya kita disebut mulu sama dia? Kadang. Hati yang latah jangan di sini. Ya Allah, Betawi lagunya kalau udah latah, ampun. Kalau dimasukin punya kita kesayuran.
Nggak jelas tuh orang Betawi. Kenapa orang Betawi saya bangga dan saya luar biasa? Karena memang Betawi suku saya. Sebagai orang Betawi saya selalu bangga dengan orang Betawi. Karena orang Betawi walaupun modelnya begitu aja, maaf nggak ada yang nganggur. Ya benar. Coba lihat. Emaknya ngomel, tapi di mulut hati mah doa. Orang Betawi nggak mungkin orang tua nyumpain anak. Sejahat-jahatnya anak pasti didoain. Makanya omongan emaknya berasa di kuping saya. Apa kata emaknya orang Betawi? Emang dasar orang Betawi lu, kerjaan lu makan lu, kerjanya makan. Ya, ntar yang satu ngomong, emang Betawi kerjaan lu tidur lu, kerjanya tidur. Makanya Betawi mah tidur kerja, makan kerja, gak ada yang nganggur. Ya, ntar ada yang melongok kalau Betawi kerjanya melongok, kerja semua. Ada warung wiri kerjanya warung wiri kerja dong, juga sama. Pokoknya hebat Betawi mah kerja, cuma kerja omongan. Kalau kerja asli mah kagak, apalagi tanah udah kejual, gures melongok emang. Mikirin tanah udah habis, rumah tinggal sebatian, mana barang mencucu memantu, sempit banget, akhirnya meletik dah di bawah tabungan. Dia bawa ponangka tuh di atas balai melongok, aja ngingetin masa lalu yang udah gak bakalan balik lagi. Akhirnya pengen banget kalau punya tanah, punya duit banyak, pengen orang kepengen doang tinggi kok, kepengen kagak tiba nangka mati ya. Makanya nyampur sama orang-orang soleh. Doanya kita baca loh setiap sholat tarawih. Masa lupa sholat tarawih? Mentang-mentang setahun sekali. Apa kan sholat tarawih? Allahumma ja'alna bil imani kamilin walil qaraidi kamuadin walil sholati hafizin walil zakati fa'ilin. Kita baca tengah-tengah kalimat ada kalimat alladzina namta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Kita nanti kalau mati pengen alladzina namta alaihim minan nabiyyin, pengen bareng bersama nabi, wasiddiqin orang-orang yang benar, wassalihin orang-orang yang soleh. Ini maksudnya yang Allah sampaikan kepada kita. Makanya nyampurnya sama orang-orang yang benar. Kita kan nggak mau ke neraka dijeblosin, pengennya ke surga. Ibu mau masuk ke surga? Mau ke surga? Mau masuk ke surga? Mau masuk apa dimasukin? Udah nyaut. Mau masuk sendiri apa mau dimasukin? Dimasukin. Mentang-mentang punya kan kita masukin aja. Emang enakan dimasukin punya? Iya, biarin aja. Gitu lagi ngomongin. Kalau pengen ke surga, ayo surga. Mau pengen juga jangan sekarang, mati dulu. Gak ada surga hidup-hidup, gak ada. Beramal soleh yang baik, insya Allah masuk surga. Caranya bagaimana? Tadi itu di awal taat sama suami. Setelah taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami. Kenapa? Surga di bawah tapak kaki ibu, surga ibu di bawah tapak kaki suami. Jangan pernah songong sama suami. Ayo, apa yang dia mau kita kasih. Jangan orang-orang sama suami dia sewot bikin berantakan. Boleh ibu minta gelang, boleh minta kalung, boleh minta rantai. Kalau suami nggak mampu jangan dipaksa. Kalau nggak mampu Pak, kasih rantai. Ada di Tanjung Priok. Ya, ajak sama. Ini Tanjung Priok banyak. Di peti kemas. Lu mau rantai? Nih sini. Taruh. Insya Allah 2 hari bongkok. Ya rantai apa? Ya, 3 nyampurnya sama orang soleh. Biarin orang mau ngata apa kayak ngaji. Jangan nggak ngaji. Insya Allah kalau perempuan yang ngaji nanti jadi soleha, taat sama suami dapat surga. Amin ya robbal. Yang keempat dah yang terakhir. Wa yakuna rizquhu bi baladi. Rezekimu di negara muslim. Artinya rezeki di dunia udah dijamin. Ya belum ada jaminan akhirat. Jadi nggak usah bingung, ibadah aja rapihin. Kalau ibadahnya rapi udah gampang. Jangan sirik sama orang. Jangan ada orang punya mobil baru yang mahal. 2 tahun dia mobil baru. Kemarin itu udah kan bini gak jagain lilin. Dah. Sirik itu namanya. Orang kalau punya mobil baru syukurin, alhamdulillah tetangga gue punya mobil baru, mudah-mudahan gue bisa ngikut itu. Cuma sirik bolehnya akhirat. Kok Abang Haji Muhammad kalau jam 3 udah bangun misalnya, ada namanya Muhammad. Itu rajin banget ke musola, kok gue gak bisa, kenapa sih? Ngiri boleh tuh. Besok gue lebih dulu dari 2:30 gue nyampe. Gitu. Cakep, jadi musola penuh. Ini mah orang musola, dia pengen lihat orang. Belum tentu emang dia rajin. Lu aja iri. Jangan.
Ibu bisa ya baca Quran dalam 1 bulan khatam 1 juz, alhamdulillah. Asal juga mau bagus. Sirik dalam akhirat, yang sirik dunia kan ke bawah, insya Allah berkah. Ya, makanya layani hidup kita dengan baik. 4 hal ini yang bikin rumah tangga kita jadi hebat. Istri yang solehah, anak yang taat sama orang tua, dimanapun kita berada, jangan pernah jauh dari majelis ilmu, nyampur sama orang-orang soleh, ngaji, insya Allah jadi orang benar. Yang ketiga, yang keempat, itu dia tadi, ibadah kita rapihin ya. Jangan rusuh soal masalah beda pendapat. Beda pendapat boleh pecah belah, jangan. Yang kunut nggak kunut boleh, jangan rusuh. Terawih besok ada yang 8 rakaat 11 witir, ada yang 23, jangan ribut. Kenapa? Nggak pantas. Yang jelek yang siapa? Yang jelek nggak terawih. Yang 8 bilang, wah 23 kelamaan, bodong 11. Kata yang itu, kata yang nggak terawih, banyak gue kagak terawih. Lu bikinan bego kagak terawih. Yang ngikutin yang kagak terawih. Sholat kan beda-beda, emang aliran. Yang nilai siapa? Allah, kita nggak usah pusing. Ada yang tasawuf akhir asyhadu alla ilaha illallah, orang ahli sunnah, diam aja. Ada yang manggut-manggut, ada yang muter-muter. Siapa itu? Nggak tahu. Saudara kita biarin aja. Ada teman saya ngomong, Ustaz hari gini-gini samping saya, biarin, itu orang beda-beda pendapat. Tapi gua kagak suka, jangan dilihat orang di samping gua. Mata lu kesana kagak bisa. Gua nggak demen dia begini, lu nggak demen, pegang tangannya, diam lu, gituin. Berantem lagi aja. Makanya beda-beda, aliran beda-beda. Udah, yang penting kita istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami kemudian mereka istiqomah, akan turun malaikat berkata jangan takut, jangan ragu, surga hanya diberikan kepada orang-orang yang istiqomah. Insya Allah berkah dunia wal akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doain ya Bu, doain saya bukan begini bangga, nggak mau bilang saya nggak punya ilmu sedikit, belum capek banget dikasih sama Allah, tapi saya nggak mau ngeluh Allah. Kenapa? Emang ini udah tugas saya. Kalau sekarang saya ngeluh mungkin Allah marah sama saya. Kenapa? Kemarin 2020 lu gak ada cara ngomong sama gue, sekarang ada cara ngeluh. 2020 Ustaz pada semplek, Jumat kagak, ceramah kagak, tahlil kagak boleh, nguburin orang mati kagak boleh, yang nguburin pakai astronot. Iya kan? 2020 udah ribet kita. Apa ngawinin orang, cari nikah, kepaksa nikah. Kata lurahnya di kampung saya, silakan pernikahan dimulai, tapi ingat jaga jarak. Kata gua orang nikah sudah jaga jarak, kapan gunting? Ya ilaha illallah, peraturan aneh. Jaga jarak. Laki di bawah, bininya di atas. Kapan gunting emang buat pernikahan sudah punya anak? Pantes 3 tahun pada mandul. Nggak pada nyampur. Ngomel lah, gue yang udah sini aja punya anak 3 masih pengen lagi. Apalagi yang muda, ya udah yang lalu biar berlalu dan lupakan saja semua. Udah nggak usah jadi penderitaan. Insya Allah sekarang udah bebas. Bukan nggak boleh pakai masker juga sekarang udah murah, buang-buangin aja. Udah selempak pakai masker, lupa begitu makan kue, lupa masker dibuka makan ya. Cuci tangan diajarin, ya telat pemerintah mah. Orang Islam dari tahun antuk, bab toharo paling pertama suci. Wudhu sehari 3 kali, di siang malam mandi tiap hari 2 kali, terlambat. Baru ngomong cuci tangan, cuci tangan mulu, nggak makan ketipis. Ribet banget udah. Ya kita doain mudah-mudahan yang lagi susah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit biar sehat, yang mau naik jabatan Pak Lurah, Bu Lurah kalau memang amanah insya Allah diberikan kemudahan dalam menggapai jabatannya, yang sedang berdakwah biar sehat walafiat, guru-guru, DKM, ustaz semuanya insya Allah ilmunya bermanfaat buat kita, dan kita semua yang hadir pada malam hari insya Allah pulang dari tempat ini dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'lum qadri unsa wa dzakar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Itu cuma doa ilmu, doa terakhir ada dari guru kita. Saya mohon maaf, mohon izin para guru, maafin nggak duduk lagi di rumah, nggak usah pakai kesindir yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau kesindir lebih baik kalau itu disiapin di mobil. Bagusan kesindir, jangan dulu Pak Ustaz kan nggak apa-apa. Kalau ada parselnya nggak apa-apa. Kalau ada, saya nggak minta cuma ngingetin kalau ada. Kalau belum ada juga nggak apa-apa. Saya nggak pernah maksa jadi Ustaz. Nggak harus parselnya buah. Ustaz maaf lupa bikin, nggak apa-apa. Mentahnya aja tandai. Campurin sama duit lurah sama aja. Kalau saya terima, ya nggak sekarang gampang tuh nomor rekening saya ada. Transfer aja udah. Saya punya 2 rekening BRI sama rekening listrik. Bayarin kalian. Nggak bercanda semuanya, maafin kalau baik dari Allah, kalau kurang baik hanya banyolan dari saya. Saya mohon izin karena mau istirahat terlalu capek. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.